Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu hukum perikatan Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Baik, perkenalkan nama saya Alwan Fauzan dengan NIM 220335 Prodi Ilmu Hukum semester 3. Di sini saya akan memberikan materi mengenai hukum perikatan untuk tugas UAS mata kuliah hukum perikatan. Baik, kita langsung ke videonya. Hapusnya perikatan. Perincian tentang hapusnya perikatan disebutkan dalam pasal 1381 KUH Perdata, yaitu pembayaran atau penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, perubahan hutang, kompensasi atau perhitungan utang, timbal balik pencampuran utang, pembebasan utang, hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian, akibat berlakunya suatu syarat dan lewat waktu. Menurut Subukti 2010-152, perincian yang disebutkan dalam pasal 1381 KUH Perdata tidaklah lengkap karena melupakan hapusnya perikatan akibat lewatnya ketetapan waktu dalam satu perjanjian, kecuali itu juga dikatakan bahwa perikatan bisa dihapus dengan beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan, misalnya perjanjian, matchcap atau let's giving. Dalam hal ini, perikatan hapus dengan meninggalnya atau menjadi kurandus seorang anggota matchcap atau menjadi pailit orang yang memberi perintah. Perikatan menurut Prof. Subukti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang pihak berdasarkan nama pihak yang satu bahkan menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntunan itu. Hukum perikatan juga adalah salah satu bidang penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Perjanjian atau perikatan memiliki tahap-tahap perjanjian. Hukumnya termasuk pembentukan, pelaksanaan, dan yang tidak kalah penting adalah berakhirnya. Hukum perikatan memiliki berbagai alasan yang menyebutkan berakhirnya suatu perjanjian. Adapun di sini penyebab hapusnya perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, ada beberapa hal yang dapat menghapusnya perikatan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada karena pembayaran. Yang kedua karena penawaran, pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga ada karena pembaruan utang. Yang keempat karena perjumpaan utang. Kelima percampuran utang. Keenam pembebasan utang. Dan yang ketujuh karena musnahnya barang yang terhutang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu karena kebatalan atau pembatalan. Jadi kesimpulannya dalam materi kali ini, berakhirnya suatu hukum perikatan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pelunasan, penghapusan, dan penghubungan adalah 3 cara yang paling umum. Penting untuk memahami cara-cara ini agar dapat mengatur hubungan hukum dengan baik. Akibat hukum pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian adalah debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dapat dinyatakan lalai dengan pernyataan lalai atau disebut dengan inbrechtstelling. Selanjutnya, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh karena debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian atau debitur telah wanprestasi. Pembatalan harus dimintakan ke pengadilan melalui putusan pengadilan tanpa menghilangkan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh debitur. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan mengenai hukum perikatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.